Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang keempat dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Mazai Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, dan juga tips yang tentunya akan menguatkan iman kita semua. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jevi Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Wendel Runturambi. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami datang kepadamu Tuhan di malam hari ini, mengaku setiap keterbatasan kami. Kiranya Tuhan ampuni kami dari setiap salah dosa kami sebelum kami menaikkan permohonan di malam hari ini. Saat ini Tuhan, ketika kami akan memulaikan kebaktian kebangunan rohani, kiranya Engkau memberkati kami semua, baik yang akan mengambil bagian seminar Ibu Hana Runturambi Sudin, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Wendel Runturambi. Kiranya kuasa sorga boleh menjadi bagian mereka semua. Engkau urapi dengan kuasa sorga, hikmat dari sorga, sehingga pekabaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami yang mendengarkan dapat dikuatkan, dan kami boleh lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua yang mendengarkan, biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekkan semua yang berasal daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah di malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam pemirsa di mana saja berada. Senang sekali kita bisa melanjutkan kembali tips-tips kita dari malam ke malam. Tips malam ini adalah mendidik anak dengan benar. Setiap orang tua memiliki cara mendidik anak yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ada orang tua yang mendidik anak dengan disiplin yang sangat kuat. Ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak, dan ada pula orang tua yang menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Dalam keluarga Kristen, hal mendidik anak merupakan tanggung jawab yang harus serius untuk diperhatikan, sehingga tidak melalaikan firman Allah dalam mendidik anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mendidik artinya memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memelihara, memberi latihan soal akhlak dan kecerdasan. Dan orang tua harus bisa mendorong anak-anak agar mereka bisa mencari Allah dan dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Sebagai orang tua Kristen, kita harus mengetahui cara mendidik anak menurut pandangan Alkitab. Ajarlah anak kita agar hidup benar, karena kelak mereka menjadi alat Tuhan di dunia ini. Bukan harta yang bisa lenyap dalam sekejap. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan? Mari kita pelajari beberapa tips mendidik anak. Tips yang pertama, mengajar anak supaya takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan. Tapi kata takut dalam ayat ini bukan berarti merasakan sesuatu yang mengerikan atau menyeramkan. Melainkan kata takut di sini menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan, menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, dan menaati perintah-perintah Allah. Tips yang kedua, mengajar anak supaya menghormati orang tua. Sesuai bunyi hukum kelima dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua harus mengajar ketaatan kepada anak mereka. Ini merupakan salah satu tanggung jawab orang tua yang paling mendasar. Dalam Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Hukuman yang pantas bukan semata-mata memberi ganjaran terhadap kesalahan, namun hal itu benar-benar demi kepentingan yang terbaik bagi sang anak. Hukuman tidak diberikan sebagai pembalasan, tetapi sebagai penolong untuk pertumbuhan anak, sesuatu yang mendidik dan menguatkan anak. Tips yang ketiga, mengajar anak untuk mengasihi sesama. Hukum terbesar kedua di dalam seluruh hukum adalah mengasihi sesama manusia. Ajarlah anak kita untuk menabur kebaikan dan kemurahan serta belas kasihan terhadap sesama. Orang tua perlu mendidik anak untuk mengasihi sesama, meskipun berbeda latar belakang. Hal ini harus dimulai dari tindakan nyata orang tua dalam membantu orang lain yang berbeda latar belakang. Pada umumnya, anak akan lebih cepat melakukan apa yang mereka lihat dari apa yang mereka dengar. Kalau anak-anak melihat orang tuanya sering membantu atau menolong sesamanya, maka anak itu pasti akan mudah menolong orang lain. Tips yang keempat, mengajar anak untuk menjaga perkataan mereka. Salah satu pelajaran yang selalu ditekankan berulang kali pada anak adalah betapa penting
untuk mengatakan benar apabila benar, salah apabila salah. Orang tua perlu mendidik anak agar menjaga perkataan mereka. Perkatakanlah kebenaran, berbicaralah mengenai apa yang bermanfaat, bukan yang melukai orang lain. Contoh berkata yang baik atau perkataan yang sopan adalah perkataan permisi, maaf, terima kasih, boleh minta tolong. Kata-kata inilah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Tips yang kelima, mengajar anak untuk menjaga pergaulan mereka. Orang tua harus sering dalam hal ini. Jika kita tidak menolong anak dalam memilih persahabatan yang benar, maka kita harus siap bila mereka memilih pergaulan yang salah. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus mengingatkan pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Karena dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Kita perlu mengajar mereka untuk memilih teman dengan bijaksana, teman sebaya yang takut akan Tuhan. Tips yang keenam, mengajarkan berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Sesuai ayat dalam Keluaran, kita harus mengajar anak-anak kita berulang-ulang. Kapan itu? Pada saat kita duduk di rumah, pada saat kita sedang dalam perjalanan, dan pada saat kita berbaring atau terbangun. Orang tua menyayangi anaknya dan mau mendidik anaknya dengan benar, pasti akan membicarakan berulang-ulang. Mengapa harus berulang-ulang? Karena sifat manusia adalah lupa. Jika tidak sering diingatkan, kembali kita akan mudah lupa dengan nasihat dan didikan yang baik. Tips yang ketujuh, memberikan disiplin kepada anak. Amsal 29 ayat 15 mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tujuan utama mendisiplinkan anak menurut jalan Tuhan adalah untuk mengajarkan suatu ketaatan dan rasa hormat kepada otoritas tertinggi agar ia tunduk kepada Tuhan. Orang tua harus selalu menanamkan kepada si anak bahwa mereka mengajar dan mendisiplinkan anak atas perintah Tuhan. Tips yang ke-8, orang tua menjadi teladan bagi anak. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menjadi teladan artinya menjadi sosok yang patut ditiru, dijadikan panutan atau menjadi role model. Rasul Paulus dalam suratnya menasihatkan kepada orang tua supaya menunjukkan sikap keteladanan dengan tidak membangkitkan amarah pada diri anak-anak. Hal ini berarti kita akan mendidik anak kita bisa tampil menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan jika tidak mendapatkan keteladanan dari orang tua. Tidak ada jalan lain bagi kita selain harus terus berusaha menjaga kehidupan kita, tindakan kita, perbuatan kita agar anak-anak kita bisa melihat. Dalam Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sebagai kesimpulan pertama, anak adalah anugerah Tuhan bagi ibu dan bapaknya. Yang kedua, jika kita mendidik anak dengan warna yang salah, anak akan penuh dengan coretan tanpa makna dalam kehidupannya. Yang ketiga, mengajar anak dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, orang tua pun harus bisa meluangkan waktu yang cukup dan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya. Yang kelima,
orang tua pun diperingatkan agar selalu mendidik anak sesuai ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah tips kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. The sound of the mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet Gabriel sounds the call at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, sudah memelihara kami, menjaga kami, mencurahkan berkat-berkat yang limpah dalam kehidupan kami. Kami datang lagi memuji Engkau ya Tuhan. Kami datang lagi memuliakan Engkau. Namun kami sadar kami manusia berdosa, banyak kekurangan, banyak dosa yang kami buat. Kiranya Engkau mau mengampuni kami. Kami bersyukur karena campur tangan-Mu sehingga kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent ke-7 Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan Yayasan Cornelius dapat terlaksana dengan baik. Kiranya kuasa-Mu akan menjadi bagian kami semua, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan baik, hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Mendoakan khusus hamba Tuhan, Pendeta Wendel Runturambi. Ia akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi dia. Berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya. Biarlah apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua, sehingga kami benar-benar hanya berharap sungguh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti bersama. Kiranya berkat-berkat sorga akan melimpah di dalam kehidupan semua anak Tuhan. Mendoakan mereka yang sedang bergumul, yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, agar mereka tidak terhalang untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Mendoakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam dunia pendidikan, berikan selalu keberhasilan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya berikan itu kepada mereka oleh bantuan-Mu ya Tuhan. Mereka dapat bersuka cita, karena dengan pekerjaan yang mereka miliki, mereka dapat selalu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Mendoakan anak-anak kami yang saat ini berusaha untuk menemukan pasangan hidup. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapatkan pasangan yang terbaik untuk mereka sama-sama boleh disiapkan untuk kehidupan kekal bila Tuhan datang pada kali yang kedua. Mendoakan apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan datang melawat membantu mereka, sehingga mereka benar-benar dapat selalu memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Mendoakan pemerintah dan negara kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden,
mendoakan para menteri dan semua pemerintahan yang ada sampai ke pelosok desa. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dapat memimpin kami dengan baik, dan kami dapat kesempatan selalu untuk memuji memuliakan akan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wendel Runturambi MDiv, menikah dengan Ibu Hana Supit. Keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak, dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Penata Layanan Gereja Masei Advent Hari ke-7 daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bahagia dalam Kesetiaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, para permisa yang saya hormati dimanapun saudara berada. Damai sejahtera menjadi bagian kita semuanya. Pembahasan saya pada saat ini dengan satu judul, Bahagia dalam Kesetiaan. Bagaimana agar kita boleh berbahagia? Pada tahun 1984, Bapak Yop Ave sebagai Menparpostel, waktu itu beliau juga bekerja sebagai Dirjen Pariwisata, dan beliau mempromosikan ada satu hari untuk keluarga, dan rencana ini baik dipromosikan dengan program 5 hari kerja, sehingga keluarga-keluarga dapat berakhir pekan. Dengan mempunyai waktu untuk berakhir pekan, di berbagai kesibukan apapun, warga boleh beristirahat dengan baik dan mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dengan sendirinya kita akan merasa bangga atas prakarsa yang diberikan oleh Bapak Yop Ave tersebut. Kita merasa senang bahwa seluruh pegawai di DKI Jakarta telah mempunyai satu program ini. Dengan satu harapan, program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Memberikan hari untuk keluarga. Sejak permulaan penciptaan manusia, di mana Tuhan telah merencanakan agar setiap manusia mempunyai hari keluarga. Tuhan tidak menghendaki agar kita manusia bekerja terus-menerus, sehingga lupa kepada Tuhan, lupa kepada keluarga, dan lupa untuk kesehatan pribadi kita. Oleh sebab itu, Allah memilih satu hari untuk dikhususkan bagi Tuhan. Kita boleh berhenti mengingat kalik Allah pencipta langit dan bumi, dan ada hubungan dengan keluarga, dan kita boleh beristirahat untuk satu dengan yang lain, boleh mengingat mengadakan hubungan. Dengan demikian pentingnya hari Sabat tersebut, sehingga Allah memasukkannya dalam
10 perintah Allah, yaitu hukum keempat yang di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Hari yang direncanakan Tuhan sepanjang masa, yaitu hari Sabat, hari ke-7, sebagai hari khusus, telah direncanakan Allah sejak awal penciptaan dunia ini. Segera setelah penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya selama 6 hari, Alkitab berkata, Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sehingga Allah pada hari ke-7, Allah berhenti, Allah beristirahat. Yang kedua, Allah kuduskan dan Allah sucikan dan Allah berkati. Dicatat di dalam Kejadian pasal 2, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Minggu pertama penciptaan tersebut telah menjadi permulaan dari lingkaran minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Sehingga ia telah membuat lingkaran minggu yang terdiri dari 7 hari, bukan untuk keuntungan Allah, melainkan untuk kepentingan saudara dan saya. Allah mempunyai 2 manusia yang dijadikan pada waktu penciptaan, yaitu Adam dan Hawa, yang baru saja Allah ciptakan, di mana Allah merencanakan agar setiap hari ke-7 menjadi hari yang didedikasikan sepanjang hidup daripada Adam dan Hawa. Itu adalah hari mereka memikirkan tentang Allah sebagai Kali Pencipta langit dan bumi, bebas dari tanggung jawab rutin, bekerja terus-menerus. Mereka harus berjalan, berbicara, dan melakukan kebaikan, merenungkan kebaikan, dan kasih Allah. Rencana Tuhan agar manusia memelihara hubungannya dengan Tuhan, hal yang rencana yang indah. Jika saja Adam dan Hawa serta keturunan saudara dan saya mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh firman Tuhan, berhenti beristirahat, maka mereka terhindar dari segala penderitaan dan duka nestapa. Sebaliknya, janji berkat tersebut telah menjadi bagian mereka senantiasa. Kita pun patut bersyukur sebab rencana Allah untuk Adam dan Hawa, nenek moyang manusia, nenek moyang saudara dan saya, telah diberikan kepada manusia sepanjang masa. Kita melihat beberapa ayat penting yang sangat penting dalam Alkitab yang dicatat tentang kekudusan hari Sabtu, pemeliharaan hari Sabat dari masa ke masa. Ayat-ayat dari masa ke masa, mari kita lihat. Yang pertama dicatat dalam Keluaran 16. Di saat bangsa Ibrani, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan, dengan memberikan berkat mana, model roti yang turun dari sorga. Dan pada waktu itu mereka harus setiap hari mengambil satu bagian cukup untuk makan mereka hari itu. Dan setiap hari Jumat mereka harus mengambil 2 porsi, 2 bagian untuk dipersiapkan pada hari Sabtu, hari Sabat. Karena mana atau roti itu tidak turun pada hari Sabat. Tuhan telah mencoba mendidik kembali bangsa Ibrani, bangsa Israel untuk memelihara kekudusan hari Sabtu. Proses pendidikan yang dimulai berlaku sejak 1492 sebelum Masehi tersebut diperlukan sebab bangsa Ibrani, menurut catatan Alkitab, begitu lama keluar dari bangsa Mesir, mereka sudah lama melalaikan kekudusan hari Sabat. Tuhan sengaja membuat mujizat sepanjang 40 tahun untuk proses pendidikan agar bangsa Israel kembali memelihara kekudusan hari Sabtu, hari Sabat. Karena sepanjang mereka berada di tanah perhambaan, 430 tahun, mereka sudah melupakan hari Sabtu, hari Sabat. Bila mana mereka mengambil mana atau roti berlebihan pada hari Minggu sampai pada hari Kamis, itu mana itu akan rusak, akan berulat. Namun, bila mana mereka mengambil 2 bagian pada hari Jumat, mereka dapat makan pada esoknya, pada hari Sabtu, pada hari Sabat, dan itu tidak rusak.
dan tidak berulat. Dan mana itu tidak turun pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Inilah pelajaran pendidikan bagi bangsa Israel, agar mereka menuruti kekudusan dan memelihara hari Sabat. Ayat yang berikut dicatat dalam Keluaran 20 ayat 8. Di sana pentingnya kekudusan hari Sabat, sehingga Tuhan memasukkan perintah ini dalam 10 perintah Allah. Disebutkan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Diberikan sekitar tahun 1491 sebelum Masehi. Perintah untuk ingat, itu berarti jangan lupa. Karena Tuhan mengetahui banyak manusia akan lupa, termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya Allah mengatakan ingat. Ingat yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ayat yang berikut di dalam Yesaya 56 ayat 2. Pada masa raja-raja Yehuda, pada waktu itu kerohanian mereka naik turun. Kadang-kadang mereka melupakan Tuhan, tergantung kepada raja mereka yang berkuasa pada waktu itu. Di mana hari Sabat diingatkan kembali kepada mereka untuk dipelihara. Nabi Yesaya menuliskan sebagai berikut. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dua ayat berikut dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Di mana Nabi Yesaya pun mengungkapkan berkat-berkat pemeliharaan hari Sabat. Ayat yang pertama adalah suatu syarat. Syarat di mana kita akan mendapatkan berkat daripada kekudusan hari Sabtu itu. Sementara yang kedua adalah berkat di mana kita akan menerimanya. Bila mana persyaratan pertama kita turuti. Di sana disebutkan ayat 13. Bila mana kita tidak menginjak-injak, tidak melanggar kekudusan hari Sabtu, hari Sabat. Tidak melakukan urusanmu, bisnismu, pekerjaanmu. Dan hari Sabat disebut hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan. Hari yang mulia. Dan bila mana kita menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara saudara dan saya. Dan tidak mengurus urusanmu. Dan tidak berkata omong kosong. Maka diingat inilah upahnya. Maka kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita akan bergembira. Kita akan bahagia memelihara kekudusan hari Sabat. Dan Allah berjanji akan membuat kita melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tidak hanya itu, saudara dan saya akan melintasi dari planet satu planet yang lain. Bila mana waktunya kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Allah akan memberi makan dari milik pusaka Yakub. Kenapa disebutkan Yakub? Karena Yakub telah bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Maka Yakub menjadi satu teladan contoh di mana saudara dan saya akan diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia disebut bapa leluhur sebab mulut Tuhanlah ia mengatakannya. Firman Tuhan Allah sendiri yang mengatakan. Mari kita lihat ayat berikutnya di dalam Yeremia 17 ayat 27. Pada tahun 601 sebelum Masehi, tidak lama setelah penyerangan Babel ke Yerusalem yang pertama, Allah berbicara melalui Nabi Yeremia, mengetahui amarannya bila mereka melalaikan masalah Sabat. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku, Nabi Yeremia berkata, untuk menguruskan kekudusan hari Sabat, dan tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang pada hari Sabat. Ini disebutkan. Ini amaran Nabi Yeremia. Maka pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api. Kalau saudara melanggar kekudusan hari Sabat, pintu gerbang Allah akan menyalakan api. Dan akan memakan habis puri-puri Yerusalem. Dan tidak terpadamkan. Kita melihat bahwa ini keras. Bagaimana ayat berikut di dalam Yeskiel 20 ayat 12. Tahun 593 sebelum Masehi. Pada saat Yehuda diambang keruntuhan, kehancuran.
Bahkan Raja Nebukadnezar dari Babel akan mengadakan beberapa penyerangan kembali. Tuhan mengingatkan kepada masalah Sabat yang telah mereka lalaikan, mereka abaikan, mereka lupakan. Nabi Yeskiel mengatakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan. Yeskiel menyebut dalam Yeskiel 20 ayat 12, peringatan. Sabat menjadi peringatan antara Allah dan manusia. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara dan saya dikuduskan oleh Allah untuk memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Kalau saudara pelihara Sabtu, hari Sabat, setia memeliharanya, Allah akan menguduskan, akan menyucikan. Dan ayat yang berikut menyebutkan bahwa kita patut menguduskan hari Sabtu. Kuduskanlah hari-hari Sabatku. Ayat 20 menyebutkan, karena Allah akan memberikan kita kemenangan, kekudusan, dan Allah akan perintah, mengingat Allah sebagai Khalik pencipta langit dan bumi. Allah mengetahui bahwa dialah yang menjadikan segala sesuatu. Bagaimana di dalam Nehemia 13 ayat 17. Setelah pada masa pembuangan di Babel, banyak orang telah melalaikan Sabat. Oleh sebab itu, Nehemia memimpin reformasi pembaharuan Sabat hari ke-7 pada tahun 445 sebelum Masehi. Alkitab menyatakan pertanyaan Nehemia kepada orang Yahudi yang telah kembali ke Yerusalem. Pertanyaan apa yang disebutkan? Dicatat, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka Allah yang menimpa Israel melanggar kekudusan hari Sabat? Ayat 18 mencatat, Nehemia mengadakan beberapa usaha untuk mengembalikan, memelihara hari Sabat. Salah satu yang dicatat di dalam Alkitab, dalam Nehemia pasal 13 ayat 22. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Orang Lewi diperintahkan sebelum jaga, mereka harus mentahirkan, menguduskan, menyucikan diri. Begitu ketatnya hari Sabtu itu. Bagaimana dalam Lukas 4 ayat 16, Alkitab mencatat dan menyebutkan bahwa Yesus sendiri selalu memelihara hari Sabat saat Yesus berada di atas dunia ini. Salah satu ayat yang paling jelas bahwa Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah dan berdiri hendak membacakan Alkitab. Ini dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Lukas 4 ayat 16. Kata-kata menurut kebiasaannya, apa maksud menurut kebiasaannya? Hal ini menunjukkan kehidupan yang senantiasa Yesus lakukan selama berada di atas dunia ini, yaitu memelihara dan menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Alkitab juga mencatat di dalam Markus 6 ayat 2 menyebutkan bahwa bagaimana Yesus memelihara hari Sabat. Dalam Matius 24 ayat 20, salah satu kerinduan Yesus saat ia masih ada di dunia ini agar manusia jangan melupakan hari Sabat walaupun ia telah meninggalkan dunia. Yesus berbicara mengenai nubuatan pengepungan kota Yerusalem pada tahun 70 sebelum Masehi. Tuhan akan memberikan hari kelepasan. Yesus berkata, berdoalah. Luar biasa, Yesus sendiri berdoa. Berdoa untuk apa, saudara? Supaya waktu saudara dan saya melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin. Jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, hari Sabtu. Luar biasa, Yesus sendiri menghendaki saudara jangan menderita. Tidak ada penderitaan. Supaya saudara tidak melarikan diri pada musim dingin. Bahkan jangan pada hari Sabat. Ini artinya bahwa kita jangan melalaikan kekudusan hari Sabat. Bagaimana dengan Rasul Paulus?
Dicatat dalam Kisah 18 ayat 4. Pada masa Rasul Paulus berada di dunia ini, mereka pun menunjukkan kesetiaan mereka dalam pemeliharaan hari Sabat. Salah satu di antara ialah pengalaman Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus yang tadinya penganiaya, yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penginjil, dia sendiri pelihara hari Sabtu, hari Sabat. Disebutkan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kenapa disebutkan orang Yunani dan orang Yahudi? Apa bedanya? Orang Yahudi, mereka waktu itu penyembah Allah. Sementara orang Yunani, orang-orang penyembah berhala. Pada waktu mereka berada bersama-sama dalam Ka'bah, rumah ibadah dulu disebut sinagog, ada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, maka mereka juga memelihara hari Sabtu bersama dengan Paulus. Beberapa ayat lainnya yang menunjukkan Rasul Paulus memelihara hari Sabat itu terdapat di dalam Kisah 16 ayat 3 dan Kisah 17 ayat 21. Ini ayat-ayat mendukung bagaimana Paulus memelihara dan menguruskan hari Sabtu, hari Sabat. Di dalam Yesaya 66 ayat 23, ini adalah nubuatan memelihara hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7 sampai di dunia baru. Alkitab menyebutkan dalam ayat 22, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang Allah telah jadikan itu akan tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu, keturunan saudara dan saya. Dan namamu, nama saudara akan tinggal tetap. Alkitab menyebutkan ayat selanjutnya dalam ayat 23 dalam Yesaya 66. Bulan berganti bulan. Sabat berganti sabat. Disebutkan sabat berganti sabat. Hari ke-7 berganti hari ke-7, hari Sabtu. Tidak disebutkan hari lain. Maka seluruh umat manusia, seluruh dari semua keturunan Adam dan Hawa sampai akan lahir sebelum Yesus akan datang kedua kali, akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jelas bahwa hari Sabtu, hari Sabat, Allah menghendaki agar dipelihara. Mereka boleh mempunyai waktu untuk saling bertukar pikiran pada hari Sabat atau menyampaikan masalah yang dihadapinya, yang akan memelihara berkat bagi kebaikan manusia. Pada tahun 1977, Institut Kesehatan Mental Amerika dan Institut Jantung dan Paru Nasional telah membiayai penelitian George Comstock yang telah dilaporkan di dalam Journal of Health and Social Behavior. Dalam penelitian tersebut, mereka melibatkan 40.523 orang yang berusia rata-rata 25 atau 25 tahun ke atas tersebut. Di mana mereka menemukan bahwa adanya hubungan yang erat antara kehadiran di gereja yang teratur, beribadah pada hari Sabtu, hari Sabat, dengan berkurangnya angka kematian. Mereka yang selalu datang berbakti ke gereja memiliki angka kematian yang rendah. Sedangkan mereka yang tidak pernah berbakti ke gereja memiliki angka kematian yang tertinggi. Setelah penelitian ini, muncul beberapa penelitian yang lain yang juga memberikan hasil yang sama, bahwa kematian yang lebih cepat sering terjadi kepada mereka yang tidak berbakti atau tidak menghadiri acara gereja. Pentingnya memelihara hari Sabat. Tuhan mengetahui bahwa persekutuan satu sama lain dalam rumah ibadah, umat Allah saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak heran Allah lama berfirman, ingatlah kamu akan hari Sabat, serta sucikanlah dia. Sucikan hari Sabtu, hari Sabat, dan pelihara hari Sabat. Ayat berikut di hari ke-6, di mana hari untuk menyegarkan kembali. Jadi Sabat
dijadikan untuk menyegarkan kembali. Disebutkan recreation. Ya, disebutkan recreation. 6 hari lamanya Allah menjadikan. Setelah itu manusia sibuk. Sekarang diberikanlah hari Sabat untuk recreation. Hari Sabat berarti hari istirahat. Berhenti. Itulah dipulihkan kembali. Dalam dunia yang penuh kesibukan, manusia cenderung tendensi untuk memikirkan uang. Bekerja dengan tidak memikirkan kesehatan tubuh dan pikiran. Allah sengaja memberikan satu hari khusus agar kita berhenti dari kepenatan tubuh dan pikiran. Bila Anda membeli mobil baru dan Anda gunakan terus-menerus tanpa henti, mobil itu akan rusak cepat. Demikianlah tubuh saudara dan saya, bila digunakan terus-menerus akan rusak, akan cepat lemah dan sulit untuk diperbaiki. Itulah sebabnya Allah siapkan satu hari untuk beristirahat. Tuhan siapkan Sabat, siapkan hari ke-7 untuk menyegarkan kembali fisik saudara. Anda mungkin ingat pada Perang Dunia Kedua, di mana pabrik pembuat bom menuntut pegawainya bekerja untuk 74 tahun dalam 1 minggu. Saudara lihat, itu artinya rata-rata 10 jam tiap hari. Selama 7 hari dalam seminggu. Kenyataan yang didapati bahwa mereka hanya bekerja 66 jam. Kenapa? Karena banyak yang absen dan sakit. Banyak kecelakaan selama pekerjaan terjadi. Sikap pegawai yang pemarah dan sering terjadi. Perkelahian akibat kerja yang terlalu banyak. Pada waktu jam kerja dikurangi menjadi 64 1 minggu, mereka dapatkan bahwa pegawai tersebut benar-benar hanya kerja 54 jam. Itu dikurangi 10 jam. Mereka juga mendapati bahwa problem tersebut makin berkurang. Semakin berkurang jam kerja, kurang problemnya. Semakin tinggi jam kerja, semakin banyak problem. Dan didapati pada jam kerja 48 jam per minggu, mereka dapati bahwa produksi justru naik 15%. Ini menunjukkan bahwa dibutuhkan istirahat setelah ada pekerjaan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, pada tanggal 29 Juli 1941, Perdana Menteri Inggris pada waktu dia berbicara di hadapan anggota DPR, jika kita mau memenangkan peperangan, kita harus tetap berusaha. Dan dia mengatakan lebih lanjut, untuk itu kita harus ada 1 hari libur dalam 1 minggu. Dan ada 1 minggu liburan sepanjang tahun, setiap tahun. Jadi ada 1 libur dalam 1 minggu dan ada 1 minggu libur setiap tahun. Pada waktu itu undang-undang tersebut diputuskan. Namun Tuhan menciptakan tubuh kita, mengetahui kebutuhan tubuh kita. Kita perlu beristirahat, berhenti. Sebab Ia memberikan hari Sabat, hari untuk beristirahat. Bersekutu dengan Pencipta sebagai sumber kehidupan. Kita boleh disegarkan secara rohani dan jasmani. Allah sengaja memberikan hari khusus yang Dia sucikan. Kata suci dalam Alkitab mempunyai akar kata yang sama untuk suci dan sehat. Dengan demikian, Allah memberikan hari Sabat menyucikan yang artinya menyehatkan. Siapa yang benar-benar memelihara hari Sabat akan sehat secara jasmani, secara pikiran, dan secara rohani. Bila mana saudara ingin bahagia, kita perlu setia memelihara hari Sabat, hari ke-7. Yang berikut, berkat kepercayaan yang sepenuhnya. Pemeliharaan hari Sabat memberikan satu berkat penting, yaitu berkat kepercayaan penuh kepada Pencipta, Allah Pencipta langit dan bumi yang perlu kita sembah. Sementara setan mencoba untuk merusak kepercayaan tersebut. Hari Sabat diberikan sebagai tanda bahwa Allah adalah Pencipta kita. Dengan tetap setia memelihara hari Sabat,
kita boleh mendapatkan berkat yang disebut di Alkitab, berkat percaya kepada Allah. Allah siap memberikan semua berkat bagi saudara dan saya yang setia memelihara kekudusan hari Sabat, hari ke-7. Sebab Allah memberikan hari Sabat untuk beristirahat. Sebagai kesimpulan, kenapa kita perlu setia memelihara hari Sabat disebut hari ke-7 dalam pekan penciptaan? Bila mana saudara ingin bahagia, pelihara hari Sabat. Agar kita berbahagia, kita perlu memelihara Sabat supaya kita berbahagia. Yang kedua, agar kita boleh mendapat berkat kepercayaan kepada Tuhan yang sepenuhnya Allah sebagai Khalik pencipta langit dan bumi. Agar kita terbiasa memelihara hari Sabat di dunia ini. Sebagaimana Tuhan sengaja membuat mujizat 40 tahun. Sepanjang 40 tahun. Tujuannya adalah proses bangsa Ibrani, bangsa Israel untuk belajar menyucikan hari Sabat. Karena selama 430 tahun mereka di Mesir, mereka sudah melupakan hari Sabtu. Hari Sabat, hari kebaktian. Kita juga dilatih oleh Allah untuk menyucikan hari Sabtu, hari Sabat sebelum kita tiba di dunia baru, kota Yerusalem selama 1000 tahun. Kenapa kita perlu pelihara hari Sabtu, hari Sabat? Karena Yesus Kristus sendiri memelihara hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa kita perlu pelihara Sabtu? Karena hari Sabat akan dipelihara di Taman Eden yang akan dipulihkan di atas dunia ini. Nabi Yesaya mencatat dalam Yesaya 66 ayat 23. Himbauan. Marilah kita setia memelihara hari Sabat, hari ke-7 sebagai hari bersekutu dengan Tuhan. Mari kita undang keluarga kita untuk beribadah pada hari ke-7, di mana kita mengakui Allah sebagai Khalik pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Maha Kuasa, Maha Kasih, Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan pemahaman, pengertian, di mana Tuhan telah memberikan petunjuk instruksi kepada manusia pertama nenek moyang manusia, dan pelajaran kepada bangsa Israel untuk menguduskan, memelihara hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7. Dan Yesus sendiri memelihara hari Sabat, hari ke-7. Bila mana kami merindukan kedamaian, kebahagiaan di kerajaan sorga, dan kami perlu melatih kebahagiaan, kedamaian, memelihara hari Sabtu, hari Sabat di dunia yang sementara ini, di mana kami akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kami semua bangsa dan negara, umat-umat yang ada di atas dunia ini, supaya kami pelihara hari Sabtu, hari Sabat, di mana kami akan pelihara hari Sabtu dalam kerajaan sorga selama 1000 tahun. Dan di Taman Eden yang dipulihkan, di mana kami akan pelihara hari Sabtu, hari Sabat, bersama dengan Allah Khalik pencipta langit dan bumi, dan seluruh keluarga umat Tuhan yang dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Ketulusan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Patrick Glenn Sakul, SAG. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.